وأصحابه ومن والاه أما بعد. Bapak-bapak, ibu yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat. Insya Allah bukan hanya sehat badan, harapan kita juga sehat rohani. Setelah bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah kita. Yang ketiga, di kesempatan ini kita lanjutkan ta'lim kita. Tadi saya di WA dikasih judul topik antara dua dan ditentukan salah satunya. Ini yang disampaikan untuk membahas bab ikhlas. Saya kalau membahas bab ikhlas itu jadi ingat waktu muda saya. Ya, nonton apa itu dulu? Yang karyanya Deddy Miswar, Kiamat Sudah Dekat. Untuk menguasai ilmu ikhlas. Dulu pemerannya siapa saya lupa. Bukan. Itu lupa saya. Judulnya pokoknya Kiamat Sudah Dekat. Sampai kemudian pelang Masjid Al-Ikhlas pun diambil karena pengen menguasai ilmu ikhlas. Baik, tapi kita tidak akan bahas itu. Kita akan membahas bab yang terkait dengan ikhlas ini, karena memang inti ajaran dari semua nabi itu adalah ikhlas. Dan orang-orang yang tidak bisa digoda oleh syaitan, oleh iblis, itu juga orang yang ikhlas. Jadi ikhlas ini mudah untuk kita ucapkan, tapi tidak mudah untuk kita amalkan. Karena ikhlas itu amal hati. Jadi ikhlas itu bukan amal badan, tapi ikhlas itu amal hati. Bisa jadi lisannya mengatakan saya ikhlas, tapi hatinya belum. Tidak ikhlas. Bisa jadi badannya menampakkan khusyuk, tunduk, ikhlas, tetapi hatinya tidak. Kenapa? Karena memang ikhlas itu amal hati. Dan disinilah para ulama seperti Syekh Shalih Al-Munajjid menyebutkan, pahala amal hati itu lebih besar dibandingkan pahala amal badan. Jadi pahala amal hati itu lebih besar dibandingkan amal badan. Contoh, ada orang yang dia beriman dengan hatinya, sudah mengucap 2 kalimat syahadat, tetapi meskipun dia beramal beriman dengan hatinya, dia ibadahnya malas-malasan, tapi dia sudah beriman. Tapi ada orang non-muslim belum masuk Islam, dia aktif di masjid karena sebagai bentuk guyub rukun toleransi. Mana yang amalnya diterima? Ya, dia non-muslim, taraweh ikut, kurban ikut. Sementara yang muslim tadi kurbannya jarang-jarang, tarawehnya bolong-bolong. Tapi yang muslim tadi punya amal hati, apa? Ikhlas, iman. Amal hatinya apa? Iman, ikhlas. Sementara orang yang non muslim tadi dia tidak punya iman, dia tidak punya ikhlas, karena motifnya apa? Toleransi, gotong royong. Mana yang berpahala? Yang iman, ikhlas. Sementara yang motifnya untuk keakraban, meskipun dia aktif Ramadan 30 hari, diterima apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena pentingnya amal hati. Karena amal hati tadi iman, ikhlas, itu amal hati. Demikian pula kalau kita berbuat dosa dan dosa itu amal hati, itu acap kali lebih besar dosanya dibandingkan amal badan.
Contoh, amal hatinya menduakan Allah. Sementara ada orang yang jelas-jelas melakukan maksiat, nonton video porno. Mana yang dosanya lebih besar? Nonton, jelas mengamalkan badan, mata, lihat. Tapi dia tidak menyekutukan Allah. Sementara dia tidak nonton tadi, yang satu tidak nonton, tapi dia melakukan syirik dalam hatinya, menduakan Allah. Mana yang dosanya lebih besar? Dia menduakan, meskipun dia tidak nonton film tadi. Sementara yang nonton film tadi dosa, tapi bukan dosa besar, karena amalnya amal badan, bukan amal hati. Ini tanpa bermaksud meremehkan nontonnya tadi. Jangan diterima dengan pemahaman terbalik. Oh, kalau betul nonton boleh, siapa bilang? Baik. Ini untuk menunjukkan betapa amal hati itu, kalau kebaikan pahalanya besar, kalau keburukan dosanya besar. Maka Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ini termasuk amal hati. Tempatnya ada di hati. Sehingga penting bagi kita untuk mengikhtiarkan ikhlas ini. Ikhlas itu sering dimaknai murni, tidak bercampur dengan sesuatu pun. Itu disebut dengan ikhlas. Maka surat Al-Ikhlas itu dalam Quran sering diterjemahkan murni. Kalau kita umpamakan emas, ini yang paling murni yang berapa karat? 24. Artinya dia memang yang paling murni. Sehingga ketika kita ikhlas itu tidak tercampur oleh yang lain. Dia ketulusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketulusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setan pun hampir-hampir berputus asa ketika kita ikhlas kepada Allah. Maka setan berjanji, iblis berjanji kepada bangsa manusia ketika dia berdialog kepada Allah. Wala umanniyannahum, sungguh akan aku angan-angankan untuk mereka, akan aku goda mereka. Jadi manusia akan digoda. Min baini aydihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan sedikit sekali mereka yang bersyukur. Kemudian dalam ayat yang lain, illam ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Jadi semua bisa digoda kecuali yang ikhlas. Maka orang yang sulit digoda oleh setan itu orang yang ikhlas. Pegawai yang ikhlas itu susah digoda untuk korupsi, karena dia ikhlas. Motifnya ibadah. Mau disuap dia tidak mau, dikeluarin dia santai saja. Kenapa? Ikhlas. Tapi kalau orang punya kepentingan, mau tidak disuap? Mau. Jadi intinya ikhlas ini kunci. Itulah kenapa semua ibadah itu tidak akan diterima kalau tidak ikhlas. Dia syarat utama, syurutul qabulil amal, syarat diterimanya amal itu harus ikhlas. Apapun amal itu wajib ada ikhlas di sana. Jadi amal apapun wajib ada ikhlas di sana. Jadi tidak bisa amal tersebut tidak dilandasi dengan keikhlasan. Sesuai dengan firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan manusia itu tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Jadi perintah menyembah Allah itu dengan ikhlas. Termasuk ketika kemarin kita berkorban, itu yang akan diterima bukan darah dan daging korbannya,
tetapi yang diterima adalah keikhlasannya, ketakwaannya. Maka Bapak Ibu, kita tidak boleh mencampurkan ibadah kita kepada tujuan-tujuan yang lain. Bahkan ketika kita mencari ilmu agama, man ta'allama ilman, barang siapa mencari ilmu, yang ilmu itu harusnya yubtagha bihi wajh Allah, digunakan untuk mencari wajah Allah. Tetapi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradha minad dunya. Tetapi belajarnya tersebut hanya semata-mata mencari dunia. Jadi belajarnya tidak ikhlas. Belajarnya mencari dunia, bukan mencari ridho Allah. Apa kata Nabi? Lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah. Tidak akan mendapat aroma surga pada hari kiamat. Maka barang siapa mencari ilmu agama, tujuannya hanya mencari dunia, maka tidak mendapat pahala, tapi justru tidak mendapatkan aroma surga. Baik, di sini disebut aroma surga saja tidak dapat karena salah niat. Niat ini, ikhlas ini sangat penting. Karena di dalam Islam salah satu pertimbangan suatu amal itu didasarkan kepada niat ikhlas. Kalau niatnya ikhlas diterima, kalau tidak ikhlas tidak diterima. Baik Bapak dan Saudara, kita lanjutkan. Di sini disebutkan ada pernyataan dari Yusuf ibn Husain. Dia berkata, Sami'tu Dhunnun al-Misri, Sami'tu Dhunnun al-Misri. Aku mendengarkan dari Dhunnun al-Misri, dari Mesir ini. Bukan Syekh Ahmad al-Misri. Ini beda. Ada yang kenal? Iya, pesantren. Ya, Kifiran. Syekh Ahmad al-Misri. Tapi ini bukan itu. Ini siapa tadi namanya? Dhunnun al-Misri, bukan itu. Saya perlu menjelaskan, khawatir dengan salah persepsi, karena sama-sama pakai al-Misri. Jadi kalau nama diikuti dengan al di belakang, itu artinya nama tempat. Al-Misri dari Mesir, Al-Indonesi dari Indonesia, Al-Jazairi dari Al-Jazair. Yang pakai al-al itu nama tempat. Al-Bukhari dari Bukhara. Jadi Asy-Syafi'i itu bukan nama. Namanya siapa? Muhammad ibn Ibn Idris. Jadi namanya bukan itu. Jadi nama-nama di belakang yang pakai al itu menunjukkan tempat. Maka boleh nanti dengan kenalan sama orang namanya siapa, belakangnya ditambah Al-Gabi. Atau mana nih? Dari gampang. Al-Buli Catur. Iya. Ada Arab. Atau Al-Bali Catur. Al-Bali Catur. Al-Bali Caturi. Dari Bali Catur. Atau kalau saya Al-Bantuli. Boleh. Artinya dari mana? Bantul. Iya. Tapi kadang-kadang orang kita ini aneh. Sering dikasih nama al di belakang sementara bukan nama tempat. Namanya siapa? Belakangnya ada alnya namanya. Banyak. Ada namanya Ar-Rumi. Jadi namanya Ar-Rumi. Bukan dari Romawi tapi kok Ar-Rumi. Asalnya dari mana? Bantul kok Ar-Rumi. Ada lagi Al-Ghifari. Rumahnya mana? Sleman loh Al-Ghifari. Baik. Ternyata itu mencontoh nama orang lain. Jadi bukan nama tempat. Baik. Maka apa kata Dhunnun al-Misri tadi? Dia mengatakan, Man ahsana sariratahu
ahsanallahu ala niyatahu. Barang siapa yang memperbaiki sarirahnya, maka Allah akan perbaiki alaniyahnya. Apa itu sarirah? Hatinya. Barang siapa memperbaiki hatinya, maka Allah akan perbaiki zahirnya. Jadi kalau kita mau dandani hati, mau memperbaiki hati kita, maka nanti Allah akan perbaiki zahir kita. Nah kadang kita ini sibuk memperbaiki zahir, lupa memperbaiki hati. Sementara di sini nasihat beliau apa? Barang siapa memperbaiki hatinya, maka Allah akan perbaiki zahirnya. Kadang kita sibuk memperbaiki zahir dengan pencitraan, tapi kita lupa memperbaiki hati dengan keikhlasan. Baik. Kadang-kadang dalam urusan yang lain juga begitu. Punya rumah, kita sibuk menghias di luar, tapi lupa menghias di dalam. Di luar tuh masya Allah tampilannya mentereng bersih banget. Begitu masuk pak jegagi, kayak kapal pecah. Disibuk luar, lupa dalam. Maka memperbaiki dari dalam itu termasuk yang baik, karena efeknya nanti sampai ke keluar. Maka beliau mengatakan barang siapa memperbaiki hatinya atau memperbaiki dari dalam, maka Allah akan memperbaiki zahirnya atau akan memperbaiki luarnya. Kemudian yang kedua, nasihat beliau, wa man aslaha ma bainahu wa bainallah. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dia kepada Allah. Jadi siapa yang memperbaiki hubungannya kepada Allah, maka kita perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanannya dikuatkan, keikhlasannya dituluskan, ketawaduannya dan seterusnya kepada Allah. Maka aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Maka Allah akan memperbaiki hubungan dia kepada sesama manusia. Jadi kalau kita ini bisa syukur kepada Allah, bisa ikhlas kepada Allah, bisa sabar terhadap ujian Allah, maka kepada sama manusia juga bisa lebih terima pantun. Ini nasihat dari siapa tadi? Ya, Syekh Dunun Al-Misri, bukan Syekh Ahmad Al-Misri. Beda ya, jangan salah. Dan beliau nasihati lagi, barang siapa yang memperbaiki urusan akhiratnya, aslahallahu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki amro dunyahu, urusan dunianya. Jadi kalau kita mau memperbaiki urusan akhiratnya, insya Allah Allah akan perbaiki urusan akhirat kita. Inilah nasihat dari Dunun Al-Misri. Baik, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah perbaiki hati, yang kedua perbaiki hubungan kita kepada Allah, yang ketiga perbaiki urusan akhirat. Dari ketiganya ini mana kita yang sering tertidur? Apakah hati kita masih ada hasad, iri, dengki, jengkel, mantel? Maka itu diperbaiki. Yang kedua adalah memperbaiki urusan hubungannya kepada Allah. Apakah hubungan kepada Allah sudah baik-baik saja, tidak lagi menyekutukan Allah, kewajiban sudah kita laksanakan tepat waktu, atau kewajiban malah kita lewatkan. Bagian yang ketiga untuk memperbaiki urusan akhirat. Maka insya Allah itu semua akan kembali kepada diri kita sendiri. Ini nasihat dari beliau. Dan Bapak Ibu, kalau kita beramal tidak ikhlas, apalagi amalnya niatnya karena manusia, itu bisa jadi kita termasuk orang yang muflis, orang yang bangkrut. Ada sebuah hadis bunyinya begini, Innallaha la yu'ayyidu hadzal din
birojulin fajir. Pernah dengar hadis ini? Ini khobar. Sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini dengan seorang laki-laki yang bermaksiat. Sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini dengan seorang laki-laki yang bermaksiat. Bingung saya. Ya. Saya bingung ketika baca hadis ini. Kok Allah menguatkan agama ini dengan seorang yang bermaksiat? Maksiat kan harusnya melemahkan. Kenapa menguatkan? Ternyata maksiatnya apa? Maksiatnya tokoh agama yang ria. Tokoh agama mengajarkan untuk infak. Tokoh agama mengajarkan untuk pembangunan. Tapi dia lakukan itu semata-mata ria. Maka hakikatnya tokoh agamanya sedang bermaksiat. Ria maksiat bukan? Maksiat. Tapi umat jadi kuat. Karena umatnya tadi apa? Mau berinfak, aktif di masjid, mau ibadah. Kan umatnya meresponnya beneran, tidak ria, ikhlas. Tapi ustadznya ria, cari popularitas. Maka status ustadznya tadi sedang beramal soleh atau sedang bermaksiat? Sedang bermaksiat karena mencari pujian dari manusia. Maka disinilah disebutkan innallaha la yu'ayyidu hadzal din birajulin fajir. Sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini dengan laki-laki yang bermaksiat. Maksiatnya apa? Tidak ikhlas. Sementara respon jamaahnya ikhlas beneran. Sehingga jadi kuat. Karena jamaahnya ikhlas. Masjidnya sudah mau rusak, bapak-bapak, ibu-ibu, masjidnya mau rusak, monggo kita sepuluh bareng-bareng untuk dibangun. Jamaahnya gerak beneran, sementara ustadznya ria. Berarti ustadznya sedang amar ma'ruf atau sedang bermaksiat? Bermaksiat, karena niatnya tidak ikhlas. Tapi agama jadi kuat karena jamaahnya meresponnya serius. Baik, jadi bisa jadi nampak zahirnya itu amal soleh, tapi di sisi Allah itu adalah maksiat. Maka Bapak Ibu masih ingat perkataan yang terkenal dari Qadhi Fudail ibn Iyad. Ketika kita membahas ikhlas, maka di setiap kitab bab ikhlas itu seringkali disampaikan, dikutipkan pernyataan Qadhi Fudail bin Iyad. Apa perkataan beliau? Beliau mengatakan bahwa al-amal li ajlin nas, beramal karena manusia. Riya'un, itu riya. Wa tarkul amal li ajlin nas, syirkun, meninggalkan amal karena manusia itu syirik. Jadi kalau kita beramal karena manusia itu ria. Tapi kalau kita meninggalkan amal karena manusia itu syirik. Lalu ikhlas itu yang bagaimana? Yang lepas dari keduanya. Beramal bukan karena manusia, meninggalkan amal bukan karena manusia. Karena ketika kita beramal karena manusia, artinya kita sudah berbuat ria. Sementara kalau kita tidak mau beramal karena manusia, kita sudah berbuat syirik. Jadi memang buat si malakama maju belum, mundur belum. Ya idealnya tidak karena manusia di dalam beramal, tidak karena manusia di dalam meninggalkan amal, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak-bapak dan saudara yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada hadis yang masyhur. Hadisnya bunyinya seperti ini. Ini semua orang-orang yang beramal tidak ikhlas. Inna awwalan nas yubdha yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang diadili pertama pada hari kiamat.
dan dia yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Saya sering sampaikan hadis ini di forum kita ini. Saya yakin teman-teman sudah hafal, tapi ini kita ulang lagi karena ini masuk pada bab ikhlas. Sesungguhnya manusia yang pertama diadili pada hari kiamat, kemudian dimasukkan ke dalam api neraka, atau bahasa lainnya adalah orang yang pertama kali masuk neraka. Ternyata Bapak Ibu, orang yang pertama kali masuk neraka itu bukan orang yang malas ibadah. Saya tidak mengatakan malas ibadah itu baik, bukan. Artinya malas ibadah itu juga berpotensi masuk neraka, tapi bukan yang pertama. Orang yang masuk neraka pertama itu bukan pemabuk. Saya tidak mengatakan pemabuk masuk surga, tapi masuk nerakanya bukan yang pertama. Orang yang masuk neraka pertama itu bukan koruptor, tapi ingat, jangan dipelintir. Koruptor masuk surga, bukan. Maknanya apa? Mereka meskipun masuk neraka bukan yang pertama. Siapakah yang masuk neraka pertama? Rajulun istashhada, seorang laki-laki yang mati syahid, jadi matinya di medan perang. Fa'udhiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, maka dia dihadirkan kepada Allah, lalu kemudian dia ditanya tentang nikmat-nikmatnya dan dia mengakui nikmatnya. Lalu Allah firmankan, fama amil tafiha, engkau gunakan apa nikmat yang aku berikan kepadamu? Dia mengatakan, qataltu fika hatta tushhidtu, jadi aku perang di jalanmu sampai aku mati syahid. Maka Allah firmankan, kadzabta, kamu berdusta. Walakinna, akan tetapi engkau ketika engkau terbunuh di medan perang, li'ayyuqal, agar engkau dikatakan oleh orang-orang sebagai orang yang mati syahid. Ternyata niatnya hanya ingin disebut pahlawan, ingin disebut syuhada oleh manusia, padahal dia matinya beneran. Maka Allah firmankan, "Tsumma umira bihi", kemudian diperintahkan kepadanya. Kemudian apa? Fasuhiba ala wajhihi, maka diseret pada wajahnya, hatta ulqiya finnar, sampai kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi matinya di medan perang karena pada saat perang itu tidak ikhlas. Jadi dia berkorban nyawa itu beneran, tapi tidak ikhlas, hanya pengen disebut syuhada, pengen disebut pahlawan dalam buku sejarah, pengen disebut pahlawan dalam prasasti. Tetapi apa yang terjadi? Diseret ke dalam api neraka dan dilemparkan ke dalam api neraka. Baik, jadi ikhlas ini sangat penting. Ini orang yang pertama masuk neraka, ternyata orang yang berjihad. Maka pastikan jihad niatnya ikhlas, bukan yang lain. Yang kedua, ini saya baca hadis lagi. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu, orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Wa qara'a al-Qur'an, dan membaca Al-Quran. Jadi belajar ilmu, mengajarkannya, dan membaca Al-Quran. Maka dia dipanggil, didatangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya tentang nikmat-nikmatnya, fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka ketika ditanya nikmat-nikmat Allah, dia pun menjawab nikmat-nikmat itu dan mengakui nikmat Allah kepadanya. Maka kemudian Allah firmankan, fama amil tafiha, apa yang kau amalkan dengan ilmu yang kamu miliki? Maka dia mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku belajar ilmu dan aku mengajarkannya dan aku membacanya
berbacanya karenamu ya Allah. Allah firmankan, kadzabta, kamu berdusta. Walakinnaka, akan tetapi engkau ta'allamtal ilma liyuqal alim. Kamu belajar ilmu agar kamu disebut orang alim, agar kamu disebut wali, agar kamu disebut dzurriyyah nabi, dan seterusnya. Mungkin tidak ada orang ngajar begitu, jadi kiai begitu, tujuannya popularitas dunia. Mungkin. Bahkan akhir-akhir ini berita pesantren sedang tercoreng. Ya. Ya. Dengan ulah para orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, meskipun ciri-ciri pesantrennya sudah jelas. Tapi kan masyarakat umum tidak mau tahu, dikebiah-biah seolah-olah semua pesantren seperti itu. Padahal pesantren itu ciri-cirinya sudah jelas. Maka kalau mau nyari pesantren yang ciri-cirinya tidak seperti itu. Ya. Baik, nanti lebih jelasnya ciri-cirinya seperti apa, tanya Pak Zainal. Baik. Ya, ciri-cirinya laki-laki perempuan dicampur. Terus kiainya bisa masuk ke asrama putri, apalagi bisa berjabat tangan dengan perempuan. Ada lagi DLL, Makra Sidora. Baik. Maka kemudian Allah firmankan berdusta, tetapi kamu mengajarkan ilmu hanya ingin disebut alim, hanya ingin disebut qari. Maka kemudian diperintahkan kepadanya untuk diseret ala wajhi, pada wajahnya, hatta ulqiya finnar, sampai dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi belajar ilmu agama niatnya